Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang gerakan psikologi Islam di Indonesia. Sebelum memulai ke pembahasan, saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di antaranya ada Nur Asriani dengan NIM 595, Diva Ananta 598, Maharani Dara 607, lalu ada Amalia Nadine 611, serta saya sendiri Akila Putri 618. Di materi ini kami mau membahas tentang gerakan psikologi Islam di Indonesia yang berkembang di dominasi psikologi barat menuju kajian berbasis Islam. Nah, setelah kemerdekaan, hilangnya literatur Belanda dan keterbatasan akses ilmiah itu menjadi sebuah tantangan. Dan pada tahun 1970-an, tokoh seperti Zakia Darajat ini mulai merintis psikologi Islam yang kemudian berkembang pesat sejak 1990-an dengan banyaknya penelitian dan publikasi. Seperti yang kita tahu, gerakan psikologi Islam di Indonesia ini berkembang dari pengaruh psikologi barat yang dominan pada awalnya, terutama dari Belanda, hingga munculnya kesadaran untuk mengembangkan psikologi berbasis Islam. Nah, setelah kemerdekaan, dunia akademik mengalami transisi dengan hilangnya literatur berbahasa Belanda dan minimnya akses ke referensi ilmiah lain, sehingga perkembangan psikologi di Indonesia ini masih sangat terbatas. Jadi pada tahun 1970-an, tokoh seperti Zakia Darajat ini mulai merintis kajian psikologi Islam yang kemudian berkembang pesat sejak 1990-an dengan semakin banyaknya penelitian dan publikasi yang memperkuat kajian ini. Lalu next ke pondasi. Di tahun 1950 sampai 1970, psikologi di Indonesia ini masih berkembang dengan dominasi akademik dari Belanda. Jadi pada awalnya psikologi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh Barat, seperti tadi yang saya bilang, terutama dari Belanda. Namun pada tahun 1970-an ini mulai muncul kesadaran untuk mengembangkan pendekatan psikologi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tokoh seperti Zakia Darajat ini mulai merintis kajian psikologi Islam khususnya dalam bidang kesehatan mental dan pendidikan umat muslim. Nah, sejak tahun 1990-an ini psikologi Islam semakin berkembang, didukung juga oleh peneliti dan publikasi yang memperkuat posisinya dalam dunia akademik. Saat ini psikologi Islam sudah menjadi salah satu bidang studi yang penting dalam kajian keilmuan di Indonesia. Selanjutnya bisa langsung ke Rani. Baiklah, izin lanjutkan. Jadi tantangan pada pondasi awal gerakan psikologi Islam di Indonesia, yaitu pada saat itu ilmu psikologi sendiri di Indonesia itu masih dirintis, belum mapan, dan dunia akademik yang masih sangat miskin karena pustaka ilmiah yang belum layak. Nah, kemudian literatur dalam bahasa Belanda yang dulu melimpah dan dosen pengajar dari Belanda serta calon-calon dosen yang sedang studi di Belanda itu harus hilang. Nah, mengapa ini terjadi? Itu terjadi karena adanya sentimen serta kebijakan pasca kemerdekaan yang meliputi larangan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa akademik. Nah, hal ini tentu menjadi problematis karena budaya akademik yang telah terbangun sebelumnya seketika harus berhenti karena adanya transisi kepada budaya akademik yang baru yang merujuk pada dunia akademi barat yang masih dalam proses. Nah, kemudian bahasa Inggris juga pada kala itu juga masih belum banyak dikuasai oleh para ilmuwan psikologi Indonesia, sehingga pengembangan yang merujuk pada akademi barat itu masih mengalami kendala. Nah, kemudian bagaimana dengan dampaknya? Nah, karena transisi akademik yang sulit menjadi hambatan untuk berkembangnya psikologi di Indonesia. Nah, fakta tersebut menjadikan psikologi modern barat di Indonesia saat itu belum menjadi institusi serta gerakan yang kuat dan mapan. Nah, akan tetapi hal itu justru membuka peluang bagi psikologi Islam di Indonesia itu berkembang, yang dimana 10 tahun berikutnya menggema wacana islamisasi ilmu pengetahuan yang menciptakan transformasi
epistemik yang memberi harapan bagi kembalinya masa kejayaan Islam, yang istilah umumnya itu adalah Islamic Revival. Nah, saat itu mulai ada kesadaran bahwa peradaban Barat itu tidak maju dan tidak benar-benar maju dan tidak besar seperti yang terlihat. Dan tidak semua hal yang di barat itu harus diterima oleh Muslim hanya karena mereka itu menjadi pusat peradaban. Nah, kemudian dunia intelektual Muslim juga merasakan gairah baru saat itu untuk mengembangkan keilmuan Islam, yaitu dengan munculnya konferensi Islam, yaitu dengan konferensi media massa Islam di Jakarta pada tahun 1980-an. Dan itu juga menjadi syarat utama bagi kebangkitan Islam di era modern, sehingga psikologi Islam di Indonesia mudah untuk berkembang. Baik, di sini saya akan membahas tentang perintisan dan pengembangan. Nah, istilah psikologi Islam ini muncul pada tahun 1990-an. Pada tahun tersebut yaitu adanya silaturahmi dengan puluhan mahasiswa baik dari kampus negeri maupun dari kampus swasta. Nah, yaitu diantaranya ada UI, UGM, Unpad, UNER. Bahkan di sini UMM juga turut hadir atau turut mengikuti silaturahmi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Bahkan salah satu rekannya yang sama-sama dari Universitas Muhammadiyah yaitu UMS juga turut hadir. Nah, tujuannya dari adanya silaturahmi ini yaitu untuk mengidentifikasi tantangan keilmuan psikologi dan dakwah di kampus-kampus, khususnya yang memiliki jurusan psikologi. Nah, pada masa ini UMM telah memiliki yang namanya jurusan psikologi, sehingga dapat hadir atau dapat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1994 hingga tahun 2000 ini terjadi simposium nasional pertama dan menyusul 7 agenda yang setara. Nah, pada masa ini yaitu terjadi antusiasme psikologi Islam yang sangat besar. Jadi masyarakat pada masa ini sangat antusiasme dengan adanya atau hadirnya psikologi Islam. Nah, munculnya kelompok demografi konsumen wacana ini menjadi salah satu bukti adanya rasa antusias pada psikologi Islam. Nah, kelompok tersebut yaitu ada kelompok ekonomi menengah dan kelompok yang berpendidikan tinggi. Mereka memiliki minat yang besar dan dalam dengan wacana-wacana keislaman. Baik, kemudian pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an ini adanya gerakan spiritual modern. Nah, apa itu gerakan spiritual modern? Yaitu gerakan yang melihat bahwa kehidupan perkotaan ini maju, kehidupan perkotaan ini berkembang. Namun, industrial terasa kering dan hampa sehingga membutuhkan yang namanya sisi ruhani. Nah, gerakan spiritual modern ini ternyata terbagi menjadi 2 aktor. Yang pertama yaitu aktor Nurholis Majid dan Quraisy Shihab. Kemudian aktor yang kedua yaitu Abdullah Gimnastiar hingga Yusuf Mansur. Nah, kemudian perintisan psikologi Islam tahun 1990-an ini sangatlah berhasil. Psikologi Islam pada masa itu mampu dalam mengungkapkan kelemahan pendekatan ilmiah psikologi modern Barat, yaitu diantaranya positivisme logis dan operasionalisme. Nah, karena psikologi modern ini menyadari adanya kritik atau kelemahan yang telah diungkapkan oleh psikologi Islam, sehingga psikologi modern ini akhirnya menyederhanakan proses psikologis kepada perilaku manusia yang tampak, dan persepsi manusia diungkap melalui skala atau kuesioner pada suatu penelitian. Jadi di sini psikologi Islam sangatlah berperan penting dalam psikologi modern juga. Tidak hanya
tidak hanya diminati atau tidak hanya mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat, namun psikologi Islam juga membuktikan bahwa psikologi modern ini memiliki kelemahan pendekatan ilmiah psikologi, sehingga diungkapkan atau dikritisi kembali, dan akhirnya psikologi modern berhasil menyederhanakannya. Peran psikologi Islam di sini sangatlah penting. Kemudian yang terakhir dari materi perintisan dan pengembangan ini yaitu masalah utama yang menyelimuti pengembangan psikologi Islam, yaitu salah satunya adalah minimnya basis filosofis yang komprehensif. Pengembangan pengetahuan selalu dinilai dari apa sumbangan konkret yang bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa psikologi Islam ini sangat minim sekali basis filosofisnya, sehingga pondasi psikologi Islam pada masa itu terabaikan dan terabaikannya hingga sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan keprofesian. Nah, di tahun 2000-an, gerakan psikologi Islam berkembang pesat, terutama dengan berdirinya Asosiasi Psikologi Islam atau API, yang menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi psikologi yang ingin mengembangkan kajian dan praktik psikologi berbasis Islam. Pengakuan API sendiri oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI sebagai bagian dari organisasi minat psikologi resmi yang menunjukkan bahwa pendekatan psikologi Islam semakin mendapat tempat dalam dunia akademik dan profesional. Para tokoh muda seperti Fuad Nasori, Taufik Kasturi, dan Agus Abdurrahman memainkan peran penting dalam mengenalkan konsep ini melalui seminar, penelitian, dan konferensi psikologi Islam. Dalam berbagai kesempatan, mereka menekankan bahwa pendekatan psikologi konvensional perlu dikaji ulang agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak hanya berfokus pada aspek materialistik dan empiris semata. Selanjutnya di tahun 2020-an, API mengalami ekspansi besar-besaran dengan membentuk struktur di berbagai provinsi seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Tujuan dari ekspansi ini untuk memperluas kajian dan praktik psikologi Islam sehingga dapat menjangkau sebanyak-banyaknya para akademisi, mahasiswa, dan para praktisi psikologi yang tertarik dengan pendekatan ini. Selain itu, API juga semakin aktif dalam mengadvokasi pengakuan psikologi Islam sebagai bagian dari ilmu psikologi yang sah. Salah satu perjuangan utama API adalah menempatkan psikologi Islam sebagai arus utama kelima dalam psikologi setelah psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan kognitif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan legitimasi psikologi Islam di Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan Islam dalam metode terapi dan asesmen psikologis agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Baik, selanjutnya ada linearitas keilmuan. Salah satu faktor yang menyebabkan linearitas keilmuan itu sendiri dalam psikologi Islam masih menjadi tantangan, yakni kurangnya standarisasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran yang menghubungkan antara psikologi Islam dengan pendekatan psikologi modern. Di banyak universitas, program psikologi Islam masih bervariasi dalam struktur akademiknya sehingga tidak ada keberagaman dalam kompetisi lulusan. Selain itu, minimnya penelitian empiris yang menguatkan pendekatan psikologi Islam membuatnya sangat sulit mendapatkan pengakuan di tingkat akademik dan profesional. Jika psikologi Islam ingin berkembang lebih luas lagi, perlu adanya upaya sistematis dalam mengembangkan metode-metode penelitian dan pendekatan intervensi berbasis Islam yang sesuai dengan standar global ilmiah, sehingga dapat berdampingan dengan pendekatan-pendekatan psikologi lainnya. Tetapi tantangan utama dalam pengembangan psikologi Islam ini karena pendekatannya itu masih dianggap lebih dekat dengan rumpun ilmu agama Islam daripada psikologi umum. Nah, akibatnya lulusan psikologi Islam seringkali
kurang mendapatkan pengakuan dalam dunia akademik dan profesional karena adanya perbedaan paradigma yang menyebabkan mereka kesulitan untuk melanjutkan profesi psikologi, terutama karena program pendidikan psikologi Islam belum terkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI. Oleh karenanya perlu adanya harmonisasi antara psikologi Islam dan psikologi umum agar lulusan psikologi Islam dapat berkontribusi lebih luas lagi dalam berbagai bidang psikologi tanpa kehilangan identitas keilmuan mereka. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asri. Baik, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu sekarang saya membahas tentang tantangan dan peluang. Nah, di dalam tantangan itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah para pengembang psikologi Islam di kampus-kampus umum. Mereka adalah alumni jurusan psikologi yang secara keilmuan berada di bawah rumpun ilmu sosial. Lalu yang kedua, para tokoh-tokoh tersebut tidak bisa mengajukan kepakaran keilmuan di bidang psikologi Islam yang berada di bawah rumpun ilmu studi agama. Lalu yang ketiga, oleh negara, mereka hanya bisa mendapatkan pengakuan kepakaran guru besar dalam bidang lain seperti ilmu perilaku, psikologi umum, psikologi klinis yang berada di bawah rumpun sosial. Lalu yang keempat, beberapa ahli atau ilmuwan psikologi Islam dari latar belakang studi Islam juga mendapati masalah. Kenapa masalahnya? Karena dengan masuk ke Asosiasi Psikologi Islam atau yang bisa juga disebut dengan API ke bawah HIMSI. Nah, lalu yang kelima, para tokoh psikologi Islam dari latar belakang pendidikan yang bukan psikologi mengalami kesulitan untuk bergabung di dalam organisasi API tersebut. Nah, hal ini terjadi karena API di bawah HIMSI yang sudah kita bahas tadi di poin yang keempat. Nah, dan HIMSI ini mensyaratkan semua anggotanya harus memiliki minimal 1 gelar, baik itu sarjana, master, atau doktor di bidang psikologi umum, dan itu bukan Islam atau non-Islam. Ya. Lalu yang di sini ada peluang. Nah, peluang yang pertama adalah integrasi keilmuan mendorong rekognisi psikologi Islam sebagai bidang yang unik. Ya. Nah, integrasi keilmuan dalam konteks psikologi Islam ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengakui psikologi sebagai ilmu yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Nah, hal ini itu mencakup pergabungan konsep-konsep psikologi modern dan ajaran-ajaran Islam. Nah, seperti pemahaman tentang jiwa, perilaku manusia, dan kesejahteraan mental dalam kerangka nilai-nilai Islam. Nah, tujuannya ini untuk psikologi Islam tidak hanya dilihat sebagai cabang ilmu yang terpisah, tetapi sebagai bidang yang memiliki pendekatan dan pemahaman unik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Lalu yang kedua ada advokasi pengakuan profesi, perjuangan agar psikologi Islam diakui sebagai bidang akademik dan profesi. Nah, advokasi ini berfungsi pada upaya untuk memperoleh pengakuan resmi terhadap psikologi Islam, baik dalam dunia akademik maupun profesi. Ini melibatkan perjuangan agar kurikulum psikologi Islam diakui dalam pendidikan tinggi, serta agar para profesional dalam bidang ini seperti psikologi Islam dapat diakui dan diberi posisi yang jelas dalam struktur psikologi profesi. Tujuan utama dari advokasi ini adalah untuk memiliki atau memastikan bahwa psikologi Islam memiliki tempat yang sah dan dihormati dalam masyarakat akademik dan di lapangan kerja. Nah, lalu kita lanjut ke peluang yang ketiga. Nah ya,
Terlepas dari program linearitas dan keprofesian yang tadi itu, dapat dikatakan psikologi Islam sebagai sebuah gerakan telah mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena psikologi Islam telah menjadi institusi yang kuat dengan dibuktikan dengan hadirnya 30 lebih jurusan psikologi Islam di banyak perguruan tinggi Islam. Nah, contohnya tuh ada di UIN, IAIN, dan kampus-kampus Islam lainnya. Nah, sekarang ke peluang yang keempat. Nah, sekarang tuh kayak makin banyak mahasiswa yang belajar dan mengembangkan psikologi Islam, baik di jurusan yang sesuai maupun inisiatif pribadi dengan mengikuti agenda-agenda psikologi Islam di luar kampus. Lalu yang kelima, pengembangan psikologi Islam di kampus-kampus itu juga didukung oleh gerakan psikologi Islam di tingkat mahasiswa. Nah, ini tuh udah lama hadir ya. Namanya tuh Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia, atau yang bisa kita singkat dengan Imam Pusi ya, Imam Pusi. Nah, yang memiliki struktur dari mulai fakultas, provinsi hingga kampus. Nah, kebanyakan dari alumni dari Imam Mupsi ini, ternyata Imam Mupsi ya. Imam Mupsi ini juga melanjutkan perjuangannya melalui API di berbagai tingkatan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, psikologi Islam mulai berkembang pada tahun 1990-an. Nah, bidang ini masih dipandang sebagai cabang dari ilmu agama Islam, sehingga lulusan psikologi Islam sering kali dianggap kurang kompeten dalam psikologi modern. Nah, perbedaan paradigma ini antara psikologi Islam dan psikologi umum menyebabkan kesulitan dalam melanjutkan profesi di bidang ini. Nah, selain itu, ketidakterkondisionasian program pendidikan psikologi Islam dengan Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI memperburuk masalah profesionalisme ini. Nah, jadi kayak lulusan psikologi Islam juga kesulitan untuk diakui sebagai ahli di bidang ini, terutama karena adanya keterbatasan pengakuan dalam komunitas psikologi umum yang dikelola oleh HIMSI. Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam di dalam tantangan yang tadi. Sekian, terima kasih. Oke, baik, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, dan mohon maaf juga saya tag videonya lumayan berisik karena masih berteduh. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.